Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan memulai ibadah. Sungguh suatu kebahagiaan ya saudara. Kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup duniawi ini yang penuh dengan kehampaan, kekosongan. Puji Tuhan, hanya Tuhan yang bisa membuat hati kita penuh dengan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami akan beribadah. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi kami, karena kami beribadah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan semesta alam, Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah sungguh-sungguh akan membawa kami di dalam damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut ibadah saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di nama Tuhan selalu diberkati oleh kuasa Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita diberkati, kami percaya hari ini kita juga menikmati berkat dari Tuhan. Amin. Meskipun kita terbatas oleh live streaming, tapi kita percaya berkat Tuhan ada di antara kita semua. Kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kau gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu Terima kasih Tuhan. sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Terima kasih. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku Takkan pernah takkan berubah. pernah berubah. Hatiku percaya. Terima kasih Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau katakan sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Hatiku Tuhan. percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu Kami mau selalu bersyukur Tuhan. sebab cintamu Terima kasih. padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Hatiku Tuhan. percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Kasih setiamu. tak pergi Terima kasih dariku. Tuhan. Kasih setiamu tak pergi dariku.
Terima kasih kita diberkati oleh kuasa Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami persiapkan hati kami Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Sebab kami percaya sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Engkau nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dari Sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Sebab tiada kata yang bisa melukiskan Engkau Tuhan. Tiada kata yang bisa melukiskan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sekali kita mau katakan sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Engkau nyata Dari sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan. Sebab kehidupanku ada dalam tangan-Mu Tuhan. Tiada kata yang bisa kami lukiskan Engkau Tuhan. indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian. Sebab kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tinggi, kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, Melebihi, Engkau melebihi segalanya. lebih dalam ku menyembah Dalam roh dan kebenaran. dalam roh Terima dan kasih Tuhan. kebenaran. Ku Tinggikan Engkau Tuhan, Engkau melebihi segalanya. Terima kasih Tuhan. segalanya. Terima kasih. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggi, kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, Terima kasih Tuhan. melebihi Terima kasih Yesus. segalanya. Lebih dalam ku menyembah Dalam roh dan dalam kebenaran. roh dan kebenaran. Ku tinggikan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih. Melebihi Segalanya Tuhan. lebih dalam ku menyembah Kami mau menyembah Engkau. dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, kami tinggikan Engkau Terima kasih Tuhan. Melebihi segalanya dalam hidup kami. lebih Dalam ku menyembah, kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. melebihi Terima kasih, segalanya. terima kasih
Tuhan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam roh dan kebenaran kami menyembah Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ingat baik-baik kekasih Tuhan, Yesus sendiri menyatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini tersimpan dalam lubuk hati kami paling dalam, dan itu menjadi kehidupan dan bahkan kesembuhan. Firman Tuhan sendiri yang bilang demikian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk menghayati firman Tuhan dan mewujudkan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, mari kasih Tuhan, kita akan merenungkan, belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Akal budi yang dipenuhi firman Tuhan. Mari kita membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh tubuh, di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Terkasih Tuhan, yang menulis surat Petrus ini adalah Rasul Petrus, yang dulunya adalah seorang nelayan. Pastilah dia nelayan dari sejak kecil sampai dewasa. Di bentangan, di hadapannya, di dalam pikirannya, pastilah pantai, pasir, lautan, perahu, jala, ikan. Nah ini, itu pasti ada di dalam kehidupannya, berkecamuk di dalam pikirannya. Tetapi setelah yang dulu bernama Simon mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, bertobat dan mengikuti Yesus, bahkan ketika mengikuti Yesus pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Lihat, ini Simon sudah belajar firman Tuhan kepada Yesus 3,5 tahun. Guru agung, the master teacher. Dan lihat juga, melihat tanda-tanda mujizat ketika menjadi murid Yesus Kristus. Ketika Yesus mati di kayu salib,
bangkit naik ke surga, Simon Petrus ini menjadi Rasul Petrus, memberitakan Injil dan menulis surat ini, surat Petrus, ditujukan kepada orang-orang Kristen di berbagai daerah, diaspora. Saat itu terjadi aniaya di Yerusalem sehingga orang-orang percaya tersebar ke berbagai daerah. Nah, di sini Rasul Petrus terbeban untuk menulis surat bagaimana orang Kristen di daerah mereka masing-masing dengan budaya, karakteristik daerah masing-masing, bagaimana mereka di dalam menjalani kehidupan sehari-hari di perantauan. Di sini firman Tuhan ditulis oleh Rasul Petrus kepada mereka. Demikian juga untuk kita sekarang ini. Kita di dalam kehidupan di daerah kita masing-masing, bahkan kita menghadapi masa yang sulit. Mungkin seumur-umur kita ini, kita menghadapi masa yang sulit, yaitu pandemi virus corona COVID-19 yang melanda semua negara di dunia ini. Dan virus ini tidak kelihatan mata, tidak kelihatan, tapi mematikan. Kita perhatikan di Amerika Serikat, Eropa, wabah ini melanda begitu keras sehingga bangsa negara ini terdampak COVID-19 yang paling parah. Bahkan puluhan ribu yang tewas, terdampak ratusan ribu orang, dan yang mati tewas puluhan ribu orang. Padahal Amerika Serikat negara adidikja, Eropa negara adidikja, mereka canggih di dalam pengetahuan medis, teknologi medis yang canggih, pengobatan yang canggih. Seharusnya ya, kekasih Tuhan, seharusnya dampaknya itu kepada bangsa negara mereka ini harusnya ranking yang rendah. Tapi justru yang utama loh saudara, yang utama ranking di atas. Padahal mereka adalah bangsa yang mempunyai teknologi yang sangat canggih. Disinilah kekasih Tuhan, disinilah kita tahu betapa manusia itu sangat terbatas, sangat terbatas. Di sini kita perhatikan Rasul Petrus. Rasul Petrus justru, nah ini mengatakan apa? Siapkanlah akal budimu. Iya, kita tadi sudah mendengar ya, negara Amerika Serikat, Eropa, negara yang mempunyai teknologi yang canggih. Mereka mempunyai kecerdasan di dalam berpikir, sehingga banyak ditemukan teknologi canggih. Tapi justru dampak pandemi ini sangat parah di negara mereka. Menunjukkan bahwa akal budi kita terbatas. Tapi justru Rasul Petrus di sini mengajarkan apa? Siapkanlah akal budimu. Bahkan ditegaskan apa? Waspada. Kita suruh siap akal budi ini. Ya, tidak disuruh siap supaya kamu berpakaian yang rapi, siap baju yang bagus, sepatu yang bagus, semua yang perlu yang bagus. Tidak, siapkanlah akal budimu. Ini yang Rasul Petrus tegaskan. Bahkan dikatakan waspada. Waspada. Nah ini, saya ingat kalau di sini dikatakan waspada ya, Martin Luther seorang tokoh reformasi. Martin Luther mengatakan
supaya kita memperhatikan akal budi kita ini. Supaya akal budi kita senantiasa di dalam perkenanan Tuhan. Waspada. Jangan sampai akal budi kita ini ada pikiran-pikiran yang berdosa. Pikiran yang berdosa seperti berpikir kebencian, sakit hati, dendam, pikiran kotor, cabul, kenajisan. Martin Luther memberikan ilustrasi. Martin Luther mengatakan apa? Apakah saudara mau kalau burung itu hinggap di kepala saudara? Ya. Ini Martin Luther katakan. Apakah saudara izinkan burung itu bersarang di atas kepala saudara? Pasti saudara akan menolak. Pasti itu. Tidak ada seorang yang mau membiarkan kepalanya dihinggapi burung kemudian dibuat sarang. Dihinggapi saja tidak mau, apalagi membuat sarang di atas kepalanya. Nah, ini Martin Luther mengatakan demikian. Kekasih Tuhan, Rasul Petrus mengatakan siapkanlah akal budi. Akal budi kan kita tahu persis ada di dalam kepala ini, tempurung kepala ini. Bukan di dalam tangan, tidak, bukan di dalam tubuh, bukan di dalam kaki, bukan, ya, di dalam kepala ini. Sampai begitu pentingnya, ya, dengan kita perhatikan kata waspada. Martin Luther pun mengatakan demikian, waspada. Jangan sampai pikiran kita dikotori. Karena di sini motorik, di dalam kita bersikap, di dalam kita berperilaku. Bahkan dikatakan apa? Letakkanlah pengharapanmu. Pengharapanmu bukan separuh, bukan 3/4, tapi seluruhnya. Atas apa? Atas kasih karunia Tuhan. Nah ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ini. Supaya kita punya pengharapan sampai penyataan Yesus Kristus. Mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Dan ini anugerah. Anugerah. Jelas menunjukkan bahwa kita perlu datang di bawah kaki Tuhan. Mempunyai hidup yang tersembunyi di dalam Yesus Kristus. Ini yang di dalam ilmu teologi ada yang dikenal hidup tersembunyi di dalam Kristus. Teologi hidup tersembunyi bersama Kristus. Persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita memperhatikan ayat berikutnya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, di sini kekasih Tuhan, semuanya menjadi tidak berarti kalau kita tidak taat. Harus bayar harga. Bukan berarti anugerah kemudian kita sakarat PDW, semua gue, tidak. Kita harus taat. Lihat di sini. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan turuti hawa nafsu. Jadi, ada di saat-saat dinamika hidup kita ini, di perjalanan hidup di dunia ini, dalam menghadapi tantangan, kesulitan, kesukaran, ya, godaan. Ya, nah, di sini. Ini yang dikatakan waspada. Perhatikan. Ya. Jangan turuti. Jadi ada kalanya bisa saja kita ceroboh. Akhirnya burung itu hinggap di kepala kita. Iya, mungkin kita sedang banyak masalah. Kita lagi stres, sumpah, duduk. Ya, tanpa sadar kita buka HP. Kemudian malah nyelonong ke situs-situs yang
penuh dengan kenajisan, situs-situsnya penuh dengan pornografi. Nah, ini karena lagi sumpek, lagi pikiran ini jadi judek. Nah, ini firman Tuhan katakan, jangan. Nah, ini untuk kita semua, jangan turuti. Jadi kita harus taat. Jangan bilang, iya Pak, saya digoda, saya tidak kuat Pak, akhirnya saya terbawa Pak, akhirnya pikiran saya amburadul Pak, saya jadi tidak ada semangat karena merasa berdosa, hidup saya hampa. Firman Tuhan katakan dari pihak kita ada sikap. Nah, di sini saudara, jelas sekali harus ada firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita bisa menguji ini berkenan atau tidak, ini bisa diterima atau tidak. Ini yang dinasihati oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12, pembaruan budi. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang kudus, murni dan berkenan kepada Tuhan. Ya, mengalami pembaruan budimu, sehingga bisa membedakan apa yang kehendak Tuhan yang sempurna, apa kehendak Tuhan yang diizinkan, apa yang kehendak Tuhan yang baik. Ada 3 loh, kasih Tuhan. Ini. Nah, di sini supaya bisa memahami, tidak gagal paham, di sini kita harus mempunyai firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh ini hawa nafsu ini. Ya. Apalagi hati-hati, Rasul Paulus mengatakan iblis bisa seperti malaikat terang. Nah, jangan sampai iblis itu, ya, Kenneth Hagin pernah melihat dalam alam roh, iblis itu duduk di bahu seseorang dan dia mulai masukkan pikirannya. Nah, yang bersangkutan tidak sadar kalau itu iblis yang menabur di dalam pikirannya, seperti pikirannya sendiri. Iya, dan dia mulai turuti pikiran itu dan terbawa. Akhirnya tidak karu-karuan pikirannya, tidak karu-karuan. Ini, jadi medan peperangan iblis itu adalah di dalam pikiran ini. Nah, kita harus punya firman, sehingga kita bisa membedakan, jangan sampai kita biarkan akhirnya menguasai pikiran kita. Rasul Paulus ingatkan dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Ya, jangan kita dibutakan oleh ilah zaman sekarang ini. Apa ilah zaman sekarang ini? Ya, kebencian, dendam, sakit hati, bahkan pikiran cabul, kotor, najis. Nah ini, sehingga tidak melihat apa? Tidak melihat terang firman Tuhan. Maaf, ini firman yang bodoh ya. Dikatakan apa? Kamu pada waktu kebodohanmu. Nah ini, firman Tuhan yang tunjukkan. Ya, saat kita menjadi yang bodoh. Nah ini, ya seperti di Amsal dikatakan, maaf seperti kerbau yang dicocok hidungnya dibawa ke sana kemari. Nah ini, di dalam ilmu pengetahuan, ya, otak kiri ini berpikir logika, nalar, sedang otak kanan ini intuisi. Nah, jangan sampai di sini ada celah, ya. Di sini kita lihat saat itu kita tidak waspada dan tidak punya firman, sehingga kita mulai berpikir kita tidak tahu itu sudah beres. Ya, terbawa, akhirnya pikiran kita dikuasai percabulan. Maaf, ini firman Tuhan katakan menjadi yang bodoh, ya, jadi bodoh. Nah, ini bahayanya. Rasul Paulus sudah ingatkan dalam Efesus pasal 4, apabila kamu menjadi marah. Nah, marah ini kan bagian dari nafsu ya, termasuk ya kebencian, sakit hati, pikiran cabul. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Ini jelas, waspada, jangan sampai bodoh. Ya, ini. Dan kalimat seringkali tidak diperhatikan. Jangan matahari terbenam. Ini biarkan, memberi celah, sampai firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Nah ini, jangan sampai kita tidak waspada,
Tidak taat dikatakan jangan turuti. Nah ini akhirnya apa? Tembok kehidupan kita jadi roboh. Dari celah loh, kita biarkan akhirnya seluruh tembok kehidupan kita roboh. Dan nah ini serangan dari berbagai arah. Karena tembok kehidupannya roboh, pagar kehidupannya roboh. Ya, serangan dari berbagai arah, akhirnya dia dikuasai oleh iblis hidupnya. Nah, ingat, iblis bisa menguasai seseorang itu dalam 3 tahap. Pertama, tekanan-tekanan lebih dulu. Setelah itu dipengaruhi. Berikutnya apa? Jadi dikuasai. Ini. Nah, jadi lihat. Firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita baca di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Di sini kita lihat satu pemahaman teologi inkarnatif dari Yesus Kristus. Filipi pasal 2 kita membaca ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu. Ini pikiran perasaan terdapat dalam siapa? Yesus Kristus. Nah kita lihat bagaimana keberadaan Yesus Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaranya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Lihat, sampai begitu luar biasa. Supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Lihat langit maha luas. Yang ada di atas bumi, kita lihat samudra, lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dan ada di bawah bumi pertambangan kekayaan alam. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kekasih Tuhan. Nah di sini Yesus adalah Allah itu sendiri yang mengosongkan diri. Tapi di sini bukan terus kita harus mengosongkan diri, bukan. Maksudnya di sini definisi mengenai kenosis dalam bahasa Yunani, mengosongkan diri itu ada banyak sekian definisi. Saya sampaikan di sini definisi yang sering saya gunakan, yaitu Allah yang tidak terbatas membatasi diri, yaitu Yesus Kristus menjadi manusia, bukan manusia saja, tapi hamba, doulos. Dalam bahasa Yunani hamba itu tidak punya hak, dia hanya punya kewajiban sebagai hamba. Nah ini di sini kekasih Tuhan, kita harus punya hati hamba, hati hamba. Caranya bagaimana? Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1:14. Nah, mari kekasih Tuhan, untuk kita mempunyai hati hamba, isi hidup kita ini, hati ini. Sebagaimana Amsal pasal 4, kita baca yang terakhir, ayat yang terakhir, Amsal pasal 4. Ya. Kita membaca ayat 22 dan 23. Karena itu yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Tangkap itu pesan Tuhan, ya. Dan kesembuhan. Nah, ini dahsyat ini. Kesembuhan bagi apa? Seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini. Dan intinya dikatakan apa? Simpan hikmat itu di lubuk hatimu. Nah, kekasih Tuhan, kapan lagi? Apa tunggu tua? Masih muda ini.
Hafal firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Karena firman Tuhan ini kekal, tidak rugi. So bisa hafal barang-barang di toko sampai yang seribet hafal. So hafal firman Tuhan tidak rugi. Tapi bukan saja hafal, naik level. Ya, saudara pelajari firman Tuhan itu sampai mengerti. Setelah mengerti, saudara harus memperkatakan. Yosua 1 ayat 8. Dengan merenungkan, memperkatakan, Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Dan yang paling penting, melakukan. Mari, mau belajar melakukan. Bukan ngomong tok. Ya. Firman Tuhan itu dari kita menghafal, kita bisa keluarkan, merenungkan, kita memperkatakan, dan kita melakukan dalam hidup sehari-hari. Luar biasa. Saudara akan melihat Yesus nyata. Sesuai Yohanes pasal 1. Ya, ayat 1 sampai 5. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Luar biasa. Segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Dan lihat, kalau ada dalam hidup kita, maka atmosfer kita penuh kemuliaan Tuhan, terang kemuliaan Tuhan, kesucian Tuhan. Kegelapan tidak bisa masuk. Kuasa gelap apapun tidak bisa masuk. Karena ada terang kemuliaan firman Tuhan itu. Yesus Kristus itu sendiri. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini mungkin saudara dalam pergumulan di dalam pikiran saudara. Kecemasan, kekhawatiran. Mungkin saudara sedang bergumul karena di saat-saat banyak sering di rumah. Sehingga pikiran saudara mungkin kacau balau. Saudara mungkin di zona kenyamanan, semuanya tersedia. Sehingga saudara mencari kenikmatan berpikir. Sehingga hal-hal yang tidak sepantasnya saudara mulai lihat dengan mata, kemudian masuk dalam pikiran, kemudian mengotori pikiran saudara. Mari, mungkin saudara sekarang ini sedang bergumul dan saudara tidak mampu mengatasinya. Mari, Yesus mengajarkan supaya kita melekat kepadanya. Seperti carang yang melekat pokok anggur. Lihat menyerap zat-zat dan berbuah. Saya berdoa untuk saudara. Taruh tangan saudara di kepala saudara. Saat ini, Tuhan segala bentuk pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, mulai sekarang ini mereka mau taat, mau bayar harga. Dan mereka mau isi pikiran mereka dengan firman Tuhan. Supaya mereka memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap pribadi Tuhan. Pada saat ini ada pergumulan, mungkin pergumulan dengan ekonomi, mungkin pergumulan dengan sakit penyakit, mungkin pergumulan dengan kehidupan yang sekarang dihadapinya, sedang mengalami tekanan-tekanan di dalam keluarganya, pekerjaannya. Kami berseru Tuhan, nama yang kudus sebagaimana dalam Filipi, apa yang ada di atas langit, apa yang ada di atas bumi, di bawah bumi, semuanya takluk kepada satu nama yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya nama ini mulia, nama ini agung, nama ini berkuasa, berdampak dalam setiap pribadi yang mengimani pada saat ini. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkati Tuhan setiap pribadi saat ini. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Wabah virus bisa teratasi dan umat-Mu bisa beribadah kembali. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.